Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wassalaman ala rasulih Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah amma ba'. Baiklah kawan-kawan penonton Abu Muktafa Channel sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di kelas belajar bahasa Arab dari nol. Oke, di segmen kali ini kita akan mempelajari dan mengenal kosakata dalam bahasa Arab. Perlu diketahui lebih dahulu sebelumnya kawan-kawan, bahwa dalam kosakata bahasa Arab sendiri terkadang dapat terklasifikasikan atau terbagi ke beragam bentuk yang bervariasi. Namun jangan khawatir menghadapi hal tersebut. Yang terpenting, kita tanamkan terlebih dahulu dalam mindset atau pola pikir kita bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Secara umum, kosakata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, atau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita sebut sebagai kata benda. Yang kedua adalah fi'il, atau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita sebut sebagai kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf, atau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita sebut sebagai kata sambung. Adapun perincian detail dari ketiga bagian kosakata tersebut yakni yang pertama adalah isim. Secara umum mungkin kita bisa definisikan sebagai kata benda. Ada juga yang berpendapat bahwa isim ialah kata yang merujuk pada kata yang dapat dibendakan. Ada juga yang berpendapat bahwa isim ialah setiap kata yang menunjuk kepada makna spesifik dan tidak terikat dengan perubahan waktu. Contohnya seperti kosakata kitabun, kitabani, kutubun, yang artinya adalah buku. Maka tidak cukup bagi seseorang yang ingin mengetahui bahasa Arab buku dengan hanya mengetahui kosakata kitabun saja. Karena kitabun sendiri hanyalah bentuk mufrad atau tunggalnya saja, yang mana ia berarti satu buku. Kemudian jika buku tersebut berjumlah 2, maka bahasa Arabnya adalah kitabani, yang kemudian kita kategorikan ia ke dalam bentuk tasniyah atau musanna, yang artinya 2 buku. Dan jika buku tersebut berjumlah lebih dari 2, maka bahasa Arabnya adalah kutubun, yang kemudian kita kategorikan ia ke dalam bentuk jamak, yang artinya beberapa buku. Jadi dalam kosakata bahasa Arab khususnya isim ini, kita perlu mengetahui ketiga-tiganya sekaligus, yakni bagaimana mufrad, bagaimana tasniyah, dan bagaimana jamaknya. Kosakata yang kedua adalah fi'il. Secara umum mungkin kita bisa definisikan sebagai kata kerja. Ada juga yang berpendapat bahwa fi'il ialah kata yang menunjukkan makna disertai dengan waktu. Ada juga yang berpendapat bahwa fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, baik itu lampau, sekarang, ataupun yang akan datang. Contohnya seperti kosakata kata bayak tubuh kitabatan, yang artinya adalah menulis. Sebenarnya mengenai kosakata yang satu ini, kita perlu merujuk kepada salah satu disiplin ilmu lagi, yakni ilmu shorof, di mana di sana nanti kita akan lihat bahwa ia dapat berubah ke berbagai bentuk yang bervariasi. Setidaknya perlu saya sampaikan terlebih dahulu secara singkat sebagai gambaran awal, yakni di antara kosakata fi'il ini ada yang terklasifikasikan atau terbagi ke 9 dan 10 ragam bentuk. Di antaranya ada yang disebut dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, dan isim alat. Meskipun demikian, sebenarnya tidak semuanya juga kemudian dapat kita katakan sebagai fi'il. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mempelajari variasi kosakata yang ada dalam fi'il tersebut, dan akan saya rangkum ke dalam episode menyusun kata, insya Allah. Singkatnya, kosakata fi'il ini akan mengarah kepada kata yang bermakna pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, baik itu lampau, sekarang, ataupun yang akan datang.
Kemudian kosakata yang terakhir atau yang ketiga adalah huruf. Secara umum mungkin kita bisa definisikan sebagai kata sambung. Ada juga yang berpendapat bahwa huruf ialah kata yang di dalamnya tidak ada tanda isim dan tidak ada pula tanda fi'il. Ada juga yang berpendapat bahwa huruf ialah sebuah kata yang dapat menunjukkan arti atau makna saat ketika ia disandingkan dengan kata lain. Contohnya seperti kosakata min yang memiliki arti dari. Kosakata tersebut tidak dapat dipahami dengan baik jika hanya dengan satu kosakata itu saja. Namun, jika kita hubungkan atau kita sambungkan dengan kata lain, misalnya dengan kosakata madrasatun yang berarti sekolah, maka jadilah min madrasatin yang memiliki arti dari sekolah. Dengan disandingkannya min kepada madrasatun, maka kita pun kemudian dapat memahami maksud atau arti dari min itu dengan baik. Nah, itulah ketiga macam kosakata yang ada dalam bahasa Arab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.